Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tana selama masa pandemi ini, Corona? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi tidak keluar-keluar kita? Enggak, Ci. Ya. Sekarang ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh karena diakibatkan beberapa hal. Karena selama kurang lebih 2 bulan ini kita berada di rumah, jadi kita melakukan pembelajaran hanya di rumah. Jadi begini saja kita pakai ya, kita pakai melalui video call karena keterbatasan kemampuan ibu ya dalam pembelajaran ini. Jadi kita langsung saja masuk di lihat di PowerPoint. Tana siapkan catatan tak? Siapa tahu ada yang mau dicatat kah? Nah, buka laptop Tana, tindis tekan F5. Jadi supaya kita bisa melihat dalam layar lebar. Sudah nak? Sudah? Sudah nak? Kita lihat. Slide pertama ada sampul. Ya. Sekarang kita ini sudah masuk di bab baru di penyajian data. Di penyajian data karena kemarin kita sudah mengenal bangun datar dalam bentuk segi 4 dan segi 3 ya. Jadi sekarang kita lanjut pada materi penyajian data. Ya. Sudah dengar semua? Ya. Sudah ya. Kita lanjut di slide kedua. Narasi itu penyajian data dalam bentuk narasi itu adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Jadi dia dalam kalimat ya, karena dia bentuk narasi. Misalnya penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman. Penyajian data dalam bentuk teks ya, jadi dia dalam bentuk teks karena dia dalam bentuk narasi. Merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Jadi ini hasil datanya dalam bentuk teks ya kalau narasi. Lanjut, bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Ini yang sebentar kita kerja. Penyajian data dalam bentuk tabel itu merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalkan berat badan, jenis itu berat badan menurut jenis kelamin bisa, tinggi badan bisa juga, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut barang atau menurut jenis barang atau menurut daerah penjualan atau lain-lain ya. Kita lanjut slide berikutnya. Inilah bentuk
kita lihat sendiri ya, ini bentuk kalau misalkan kita lihat ya slide-nya, ini penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, misalkan datanya itu adalah Adi itu menyukai makanan es krim rasa coklat. Nah, Bimo rasa stroberi, Ratu vanila, dan lain-lain ya. Jadi kita kasih masuk di tabel frekuensinya ya, yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat, nah, coklatnya berapa orang? Misalkan coklatnya itu dia frekuensinya ada 9 orang. Nah, vanilanya di yang rasa vanila ada 5 orang yang menyukainya ya. Stroberi ada 6 orang yang suka ya. Itu dibilang penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Pengertiannya itu adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Nah, itu yang diagram itu gambar-gambar ya, nah. Jadi diagram data biasanya berasal dari tabel. Jadi dari yang tabel tadi menuju ke diagram ini, diambil datanya, dibuat bersama-sama, yaitu dilengkapi dengan grafik, diantaranya terbagi atas. Jadi diagram jadi penyajian data dalam bentuk diagram itu terbagi lagi, nah. Itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah diagram batang, yang kedua adalah diagram garis. Nah, jadi nanti kita kerja ya ini ya. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, jadi yang kita kerja sebentar itu adalah diagram batang dan diagram garis. Jadi insya Allah minggu depan kita pakai diagram lingkaran. Saya dulu akan jelaskan ya diagram lingkaran. Lanjut slide kedua. Selanjutnya, apa itu pengertian dari diagram batang? Diagram batang itu adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran yang sesuai dengan data yang bersangkutan. Nah, perhatikan ya, nah, kalau data yang X tahun itu namanya data horizontal yang di bagian garis ya. Ini datanya untuk tahun. Nah, jadi kalau misalkan misalkan contohnya banyaknya lulusan, itu adalah vertikal atau Y ya, sumbu Y. Nah, kita harus catat itu, nah. Sumbu Y itu adalah vertikal, sumbu X itu adalah horizontal. Jadi lanjut ya. Saya habiskan dulu ya penjelasannya supaya nanti catat memang yang mau ditanyakan. Maksudnya yang kalau misalkan ada tidak dimengerti dalam penjelasan Ibu. Lanjut, diagram garis. Diagram garis itu adalah grafik berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik. Jadi sama dengan diagram batang tadi, cuman dalam bentuk garis. Tinggal dikasih titik-titik. Misalkan datanya itu, kita lihat contohnya ya. Misalkan pukul 00 itu adalah 10. Nah, berarti dia di titik 10. Perhatikan Bunda ya, kita di titik 10. Pukul 2:24 di titik 15. Berarti dia kasih titik di garis 15. Jadi ada pertanyaan nanti di nomor 2 yang ini diagram garis. Lanjut, jam 4:48. Dia di mana? Dia di 60. Jadi dia kasih titik di 60. Nah, jadi begitu selanjutnya. Kita lanjut ya. Nah, ada contoh yang Ibu berikan, bisa dicatat ya. Nah, bisa diperhatikan slide-nya ya. Nah, sama dengan pertanyaan tadi Algi, Ibu bisa dicoret Ibu? Bisa. Nah, supaya kenapa bisa dicoret? Karena supaya bisa mempermudah kita dalam mengerjakan. Nah, misalnya ya, ada contoh. Misalnya terdapat data tinggi badan kelas 7A itu adalah sebagai berikut ya.
139, 137, 135, bla bla bla. Nah, selanjutnya kita bisa dilihat di slide ya. Nah, kita pakai ya, kita menghitung. Pertama, kita tulis dulu tinggi badannya berapa, terus banyak siswanya berapa. Nah, kita masukkan datanya 135, kita masukkan datanya 136, 137, 138, 139. Nah, kita lihat datanya. Nah, kita tekan. Nah, ada berapa? Sekarang kita lanjut ya. Ada berapa? 135. Ada berapa banyak orang? Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Kita caranya dengan mencoret ya. 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 ya. Ada 5 siswa yang tinggi badannya 135. Nah, kita lanjut di 136. Kita hitung lagi. Kita kembali ke slide. Nah, ada berapa slide? 136, hitung lagi. 1, 2, cari terus ya. 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada 6. Nah, kita bisa lihat. Nah, lanjut ya, kita di 137. Nah, hitung lagi dengan cara mencoret. 137, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 yang 137. Nah, lanjut lagi. Jadi ini nanti ada tugas nanti di soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini ya, jadi harus diperhatikan supaya tidak bingung. Lanjut lagi yang 138, kita cari lagi berapa. Oh, ternyata ada 5. Lanjut lagi 139. Oh, ternyata ada 4. Nah, jadi jumlah siswa secara keseluruhan itu adalah 30 siswa. Kalau sampai sini dulu nak, sampai di tabel, mengerti tidak? Cara mendapatkan datanya nak. Ibu tanya dulu. Yang di bagian tabel dulu yang tadi, sebelum kita masuk di diagram. Mengerti tidak? Yang diagram. Yang ini nak, tabel yang ini nak. Tabel ini. Tabel ini. Mengerti tidak? Udah kelihatan ya? Yang ini nak. Ini.
berapa? Ada berapa nak? Yang 135? Ada 5 ya? Ya, makanya ini harus pakai PowerPoint supaya mempermudah karena ini dicoret lah. Nah, kita bisa belajar dengan cara mencoret. Sudah? Data siswanya 135. Itu banyaknya siswa itu adalah 5 orang. Tinggi badannya 136, itu banyaknya siswa itu ada 6 orang. Cerita? Tinggi badan 137, itu ada 10 orang. Ada 10 orang. 100, tinggi badan 138 itu ada 5 orang. Tinggi badan 139 itu ada 4 orang. Dan jumlah keseluruhan siswa itu adalah 30 orang. Sudah? Ibu lanjut. Ibu lanjut ya. Kita masuk di diagram ya. Ibu lanjut. Sudah? Ibu lanjut ke diagram. Kita masuk ke diagram. Nah, sekarang kita buat menurut tabelnya ini. Kita buat datanya ya. Kita buat diagram batang. Garis X itu atau horizontal mendatar begini ya. Ya betul. Mendatar begini ini adalah tinggi badan. Kita buat dulu X, garis X mendatar. Ini adalah tinggi badan. Sudah? Nah, lanjut. Garis X, garis Y yang tegak, ini adalah banyaknya siswa. Ya. Nah, jadi kita tulis tinggi badannya itu 135, 136, 137, 138, 139 untuk X atau horizontal. Sudah? Lalu banyaknya siswa, kita lihat saja di slide-nya nak. Di slide-nya kalau misalnya tidak mengerti. Banyaknya siswa itu ya, garis mendatar atau Y, garis Y itu adalah banyaknya siswa. Jadi tulis banyaknya siswa dari 1 sampai 10. Banyaknya siswa ya. Nah, lalu misalkan kita datanya kita ambil ya 135 tinggi badannya, banyaknya siswa itu berapa orang? Berapa orang? Ada 5 orang. Jadi kita buatkan tabel. Jadi kita buatkan tabel seperti yang di slide ya. Kita buatkan tabel seperti yang di slide. Ini sudah dibuatkan lah. Bagaimana Anissa? Saya absen dulu. Saya absen semua. Anissa bagaimana Anissa? Sudah sampai mana? Coba lihat Kak catatan Kak.
buat Amel diagram ya, diagram batangnya. Oh, berarti dia mengerti ya, sudah mengerti. Lanjut Naila. Naila bagaimana Naila? Sampai mana? Oh, di garis. Tapi mengerti. Oh, sudah dimengerti ya, diagram batang. Bagaimana Nisa? Sudah sampai mana tadi? Kita lanjut ya. Saskia sudah sampai mana nak? Sementara. Tapi mengerti Gina? Kalau tidak mengerti tanyakan. Mustika cas dulu HP-mu. Mustika sudah sampai mana Mustika? Oh iya, sementara. Tapi mengerti Ji ya? Algi. Algi bagaimana? Nama tiga yang kameranya Algi. Ya, tanyakan ya nak kalau misalkan tidak mengerti. Algi sampai mana Algi? Ah? Sudah? Oh, nomor 2 Maki, Dede cepat nah. Catat kamu dulu ini. Sudah ya, mengerti semua diagramnya? Hah? Oh, enggak terlalu lancar. Kita lancarkan saja pada anunya, penjelasannya. Saya lanjut ya, karena ada juga lobet HP-nya. Lanjut ya. Kita lanjut di diagram batang sudah. Garis kita lanjut di garis ya. Ini garisnya nak sama dengan penjelasan diagram batang. Cuman yang membedakan itu adalah kalau misalkan diagram batang itu pakai dia kotak ya, persegi panjang. Ini pelajaran karena waktunya di kelas SD kita dapat ya. Nah, jadi bisa kita tangkap pasti ini. Jadi ini hanya pelajaran kelas ini hanya mereview kembali mengulang kembali pembelajaran kita waktu SD. Lanjut ya di diagram garis. Ya betul. Nah, diagram garis itu sama dengan diagram batang, cuman yang membedakan adalah titiknya. Kalau garis itu titiknya itu disambung-sambung, ya, disambung-sambung. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, setelah di diagram garis, materi akan dilanjutkan itu minggu depan dengan diagram lingkaran, ya. Pesan ibu di pembelajaran hari ini, tetap stay di rumah dan jangan lupa lebih giat lagi belajar nak ya, dan beribadah dan kurangi main gamenya ya. Bagaimana? Oh, Algi main game ya. Jadi jangan kina lebih banyak bermain dibanding belajar ya, karena semakin kita membuang waktu semakin kurang pengetahuan yang kita dapat ya. Nah, jadi ada tugas di slide berikutnya nak. Ada 3 nomor. Nah, ada 3 nomor. Nah, itu saya jelaskan dulu yang pertama. Perhatikan BB tugasnya. Daftar berat badan itu ada 60 siswa di SMP Negeri 1 Minasa. Nah, sekarang apa soalnya? Nah, ini daftarnya nah, ada 43, 40, 42 bla 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 ya. Nah, yang pertanyaannya itu adalah buatlah tabel. Nah, buatlah tabel dulu kayak tadi penjelasannya tadi ibu di atas. Nah, buatlah tabel. Sudah dari tabel kita membuat diagram batang dan garis ya kayak tadi pasti sudah mengerti. Nomor 2, diketahui terdapat data jumlah TV berwarna yang sudah terjual di toko elektronik Setiawan Putra pada setiap bulannya pada tahun 2006, yaitu sebagai berikut. Nah, ada bulan Januari, Februari, Mei, April, Mei, 12 sampai Desember. Nah, sekarang pertanyaannya itu ada
lanjut. Tugas nomor 3. Diagram data produksi padi di suatu daerah dari tahun 2010 ya sampai tahun 2014. Nah, apa pertanyaannya? Tentukan selisih produksi pada 2 tahun terakhir. Ditahu Gina 2 tahun terakhir? Tahun berapa ya? Ya, betul sekali. Jadi berapa kalau selisih itu apa nak? Ya, betul. Jadi dikurangkan ya 2000 tahun 2000 data 2014 dikurangkan dengan data 2013. Ya? Sudah mengerti? Sudah mengerti nak? Ada yang mau ditanyakan? Nanti dikirimkan bersamaan dengan dokumentasinya ya, seperti yang tugas kemarin-kemarin tak? Ya, mengerti? Iya, nah, jadi sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, jadi ibu harapkan untuk belajar ya. Ya, kenapa Nisa? Ya, Nisa, kenapa Nisa? Kenapa Naila? Naila kenapa nak? Hah? Oh ya, nanti kalau pertanyaannya akan tidak jelas di sini nak. Kenapa Nisa? Nisa lagi. Naila. Nanti kirim ke ibu ya nak. Pertanyaannya ya. Ya, ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan masih sehat semua, sehat walafiat, enak. Sampai bertemu di sekolah. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat. Jadi jangan jangan keluar rumah ya. Ya, tetap pakai masker kalau misalkan keluar rumah, nah, jaga kesehatan kan. Ya, kurangi main game, ya, perbanyak belajar ya nak. Apalagi kita ini mau ujian akhir, ya. Jadi saya umumkan, ibu umumkan ya. Jadi ujian akhir nanti berbeda nak. Bukan itu yang